Ada seorang yang sering saya ceritakan, tukang tambal ban, gak punya apa-apa. Setiap hari 15.000 penghasilannya. Bagaimana kemudian Quran mengangkat derajatnya, Pak? Bagaimana kemudian Quran mengangkat kehidupannya, mengubah kehidupannya. Padahal yang saya berikan atas izin Allah Subhanahu wa taala cuman membaca. Cuman membaca, tidak mentadabburinya, belum mentafsirinya, belum memahami, tidak, hanya membaca 5 menit. 5 menit. Saya tepuk pundaknya. Ketika saya tahu dia sarjana akuntansi dengan izin Allah, ini cerita. Kepayahan mencari pekerjaan. Kepayahan kemudian bertahan hidup. To survive, kepayahan. Sehingga seorang sarjana akhirnya menjatuhkan dirinya. Saya bilang sama teman-teman, enggak ada masalah dengan tukang tambal ban. Tapi kalau enteng jadi bapaknya, enteng jadi ibunya, pasti nelongso. Nyokolin anak tinggi-tinggi, akhirnya sampai di situ. Memang hidup ini berat. Karena berat, Al-Quran nih yang akan membantu meringankan. Karena hidup ini susah, maka Al-Quran yang akan membantu kemudian menyenangkan. Saya bilang sama dia, sudah, tambal dulu anginnya, nanti saya kasih sesuatu. Tambal bantu, ditambal tuh anginnya, jer, depan belakang. Kemudian saya bilang sama dia, baca Waqiah, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Saya tidak bilang, ini kata Rasulullah. Ini nasihat ulama. Nasihat para guru, baca. Tidak ada perdebatan, tidak ada kemudian diskusi, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Siap mas, siap pak. Saat itu saya belum dikenal juga sama orang-orang lebih luas ketimbang hari ini. Setahun kemudian, tidak nyampe 1 tahun, anak muda ini datang. Pak Ustadz, masih kenal sama saya? Enggak, saya bilang. Saya yang dikasih amalan Waqiah, Pak Ustadz. Dulu penghasilan saya 15.000. Ustadz nambah angin di kios kami. Saya kerja waktu itu di sana. Terus apa yang bisa saya bantu? Muka sudah berbeda, wajah sudah berbeda, badan sudah berbeda, penampilan sudah berbeda. Ada apa? Dia bilang, saya mengundang Pak Ustadz, mau ngeresmiin swalayan yang saya bangun. Saya mau meresmikan swalayan yang kami dirikan, yang kami buka. Swalayan ini ada dengan izin Allah karena Pak Ustadz. Jadi saya pengen ini dibuka. Kok bisa karena saya? Iya, sejak saya membaca Al-Waqiah setiap hari, Allah memberikan rezeki buat saya. Tidak kurang 3 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 9 bulan. Kita tidak bicara uangnya, tapi kita bicara perubahan yang begitu hebat. Di Palu, di sini ada perwakilan dari Palu, ya, ada perwakilan dari Palu. Itu ada Ibu, ya, Lemi namanya, Ibu Lemi Kemiri. Usianya udah 60-an, punya utang, nggak bisa dia gantungkan kepada anak-anaknya. Dan ini bukan di Jakarta pula, di luar kota. Dalam keadaan seperti itu dia melihat layar kaca. Ustadz Yusuf Mansur katanya bercerita, Dawamin itu 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Insya Allah hidup berubah. Masuk itu kalimat, kemudian dia betul-betul baca. Ketika orang lain bilang, Yusuf Mansur, Anda cuma ngajarin baca, orang lain bisa nggak paham. Saya bilang, Anda paham Quran? Paham ya, kalau gitu saya sudah ajarin baca, saudara ajarin paham. Bagi tugaslah, saling melengkapi. Ustaz, kalau cuma Waqiah doang, nanti orang baca cuma Waqiah. Saudara, bisa ngajar 113 surat yang lain? Ya bisa. Ya kalau begitu, tugas saudara sudah selesai. Untuk 1 surat, tinggal saudara 113 surat lagi. Saya juga bingung. Orang ini nggak ngerti. Saya tanya, kamu ngerti Waqiah artinya apa? Enggak. Kamu tahu artinya itu Waqiah apa? Judulnya sajalah, Al-Waqiah itu apa? Enggak. Kamu nggak pernah baca artinya sama sekali? Belas? Enggak saja begitu. Enggak saja begitu. Bagaimana lagi kemudian dia memahami, dia mengerti? Allahu Akbar. Emang Quran ini beda, nggak sama dengan koran, nggak sama dengan newspaper, magazine, nggak sama, different, totally different. Ini bukan tulisannya manusia, ini tulisannya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, wahyu ilahi. Si ibu yang tinggal di Palu, 60-an tahun umurnya, bingung. Saat bingung, kita bicara tidak untuk Ibu Lemi, tapi untuk Indonesia, untuk semua yang mendengar.
termasuk dari mancanegara, tapi Allah izinkan ibu itu mendengar. Kemudian dia dawami. Pagi dia baca habis subuh Ar-Rahman, doa Waqiah, sore Waqiah, maghrib Isya Yasin. Ini ya kalau jadi perdebatan pastilah jadi perdebatan. Tapi kita lihat saudara-saudara yang dirahmati Allah, menjelang tidur Al-Mulk. Bagaimana kemudian guru-guru saya bilang setiap satu huruf akan menjadi malaikat-malaikat di dunia ini, apalagi nanti di hari akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jalan kira-kira 4 bulan, ada orang mengetuk dia punya pintu. Ini orang Palu, insya Allah tahu Ibu Lemi Kemiri itu. Diketuk, orang ngetuk pintunya. Bagaimana Quran kemudian 4 bulan berwujud. Bagaimana 30 juz insight. Wah, luar biasa itu. Bu, di mana saya bisa beli kemiri? Begitu kata orang yang ngetuk pintu. Bingung si ibu ini, kok nanya kemiri di rumah saya. Oh memang Gorontalo, bukan Palu sorry, Gorontalo ya. Memang Gorontalo daerah Kemiri, tapi kenapa ke rumah saya? Begitu katanya. Kenapa ke rumah saya? Loh katanya ibu ngerti. Enggak, saya nggak ngerti. Oh kalau gitu saya ajarin. Begitu kata yang datang ini. Dan yang ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, setelah dia itu kemudian datang modalin, nggak pernah ketemu lagi. Sampai kemudian saya datangkan Ibu Lemi ke TV, dia bilang sampai hari ini saya nggak pernah lagi ketemu dia. Padahal Bu Lemi diajarin, kemudian dimodalin, dari mulai kurir biasa sampai kemudian nyewa pesawat, sampai kemudian per minggu itu 1,4 miliar pengirimannya. Saya bilang sekolah bisnis terbaik di mana? Yang dalam tempo 4 bulan nggak ada dosennya, nggak ada papernya, nggak ada kemudian labnya, tidak ada turun PKL, tidak ada magangnya. Dalam 4 bulan bisa kemudian menjadi eksportir 1,4 miliar per minggu. Siapa? Quran ini berkahnya nih, lihat berkahnya. Berkahnya itu loh, nggak ada lawan itu. Nggak ada lawan. Bayi 11 tahun yang lalu namanya Fajar lahir. Lahir nih. Belum cukup umur 6 bulan sudah lahir. Akibatnya apa? Otak belum sempurna, cacat. Jantung belum sempurna, cacat. Karena otaknya itu belum beres, tidak bisa menjadi jenderal buat seluruh saraf-sarafnya. Tidak bisa menjadi jenderal buat seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Anak kecil ini divonis cacat seumur hidup dan menjadi bangkai hidup. Ya, bangkai hidup sudah. Belum lagi bayangan duit yang gak keruan bakalannya. Sembuh tidak, mayat hidup iya gitu. Mati ya kita juga gak tega begitu. Lalu dengan nawaitu berdoa kepada Allah, beribadah dan menjadikan Al-Quran menjadi obat. Ayah dan ibunya berganti membacakan Quran untuk bayi yang namanya Fajar ini. Berganti membacakan Quran kepada Ananda Fajar ini. 24 jam live, berganti kecuali tidur. Dan anak ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, 4 tahun di usianya sudah menjadi hafiz 30 juz. Hanya dengan membacakan saja 30 juz. Lalu apa yang terjadi di kemudian harinya? Anak yang tidak bisa berdiri kecuali dipegangin. Dipegangin pun tangan tetap begini. Gak bisa berdiri. Tapi bagaimana Quran mendudukkan dia di depan Raja Saudi. Bagaimana Quran kemudian membawa dia ke muadzin terbaiknya Makkah dan Madinah. Kita aja belum pernah. 11 tahun usianya, tapi sudah menjadi jalan berangkat haji kedua orang tuanya dengan 2 pengasuhnya. Allahu Akbar. Siapa yang bisa begitu kerjanya? Quran. Ayo. Saya bilang sama teman-teman yang miskin, wis dah, kemiskinanmu biar Allah yang urus. Tukar dengan Quranmu. Kau sakit?
Sudah, penyakitmu biar Allah yang urus. Kau tukar penyakitmu dengan Quran. Maka ketika kemudian kita mikirin masa depan anak kita, sudah, masa depan anak kita biar Allah yang mikirin. Asal kemudian kita tukar dengan Quran. Insya Allah masa-masa kejayaan para ulama di zaman dulu dan pedagang-pedagang besar di zaman dulu, di mana anak-anaknya itu adalah sebelum menjelma menjadi orang-orang besar, sebelum usia 7 tahun, sebelum usia 10 tahun, itu sudah menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Insya Allah guru-guru Quran juga berproses semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan berproses juga anak-anaknya. Insya Allah bukan cuma bisa baca tulis Al-Quran, tapi juga bisa menghafalkan Al-Quran. Amin. Insya Allah. Quran Insight, keren. Saya berasa betul itu. Berasa betul itu. Bagaimana ya hina, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ada masa depan. Mulai saya megang Quran lagi. Bayangin ya kalau kita bantu anak-anak kita ke depan itu, Masya Allah. Masya Allah. Saya bilang ibarat kemudian orang yang ada di dasar laut. Saya seperti itu di dasar laut, dihimpit batu, nggak bisa gerak. Tapi kita ngaji aja, ngaji iseng, cuman ngaji doang, kayaknya kurang ini nih, dah kita hafalin aja dah. Batu itu bergerak, kemudian kita naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas dengan izin Allah sampai permukaan. Permukaan kemudian dijemput nelayan, dinaikin kemudian ke perahu tuh nelayan. Kira-kira begitu sih lokanya, tamsilnya kira-kira begitu, contohnya kira-kira begitu. Sehingga saudara-saudara di sini yang S1 pengen S2, coba jajal. Sudah, S2 urusan Allah. Urusan Anda, perhatikan Quran, berkhidmat dengan Quran. Nanti bukan cuma S2, S7 insya Allah bisa punya. Sekarang udah S7, udah gak zaman S6 ini. Betul. Panggil itu orang-orang yang miskin, sudah ajarkan Quran, naik betul. Naik betul insya Allah. Quran, setiap hurufnya rizki, setiap hurufnya rahmat. Jadi kata Pak Joko, ayahnya dari Fajar, nawaitu kami mengobati Fajar dengan Quran. Tidak taunya Fajar malam 4 tahun menjadi hafiz, dan kemudian kami menjadi orang-orang yang merasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Musa, anak kita yang kemarin menang juara 3 di Mesir. Kita ini berjuang keliling-keliling dunia dengan duit kita, tetap nggak pergi-pergi. Nggak pergi-pergi, pergi juga kemana? Kita nggak ada urusannya. Mau pergi kemana coba? Nggak ada urusannya juga. Tapi Ananda Musa, orang tuanya tidak pernah berpikir bakal keliling dunia, nggak pernah berpikir. Orang tuanya cuma ngajarin Musa, kemudian bergerak, tumbuh, berkembang menjadi seorang anak yang hafiz Quran. Saudara, 5 tahun setengah hafiz Quran. Umur 6 tahun menjadi juara 10 di Jeddah, di musabaqah ya asgarul hufad, ya anak-anak paling kecil di dunia. Melesek dari 60 negara, Musa juara 10, Pak. Di usia 7 tahun kemarin di Mesir, ya Allah, juara 3. Allahu Akbar. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8, 9, 10-an tahun yang lalu, ada seorang anak Tajikistan. Ada seorang anak Tajikistan dari daerah, dari negara yang bukan berbahasa Arab, sama seperti kita, bukan berbahasa Arab. Ikut musabaqah di zamannya Presiden Husni Mubarak di Mesir. Saudara, ada dialog yang menarik sekali yang membuat kita menjadi harusnya tertegun. Anak kecil ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama para guru-guru Quran seluruh Indonesia dan juga warga Jogokarian yang dirahmati Allah. Terima kasih. Ini kalau bukan karena warganya seperti ibu dan bapak, Jogokarian dengan izin Allah nggak bakal begini. Saya yang ngiri betul. Ini warganya hebat ini. Warganya hebat ini. Tepuk tangan buat warga Jogokarian. Anak kecil ini, Abdullah, menang nih Pak, juara di Mesir. Lalu panitia bilang,
Kamu selain dapat piala, dapat hadiah, kamu nanti ngaji di depan presiden, baca Quran di depan presiden. Anak kecil ini Bu, di YouTube tuh ada, ketika dapat piala, adem, dingin, wajahnya tuh nggak ada wajah gembira, nggak ada wajahnya wajah senang, dapat piala, dapat hadiah, nggak ada. Tapi kemudian ketika anak kecil ini disebut oleh panitia, Dek, gitu kira-kira bahasa Indonesianya, nanti kamu akan baca Quran di depan presiden. Seketika anak kecil itu Pak, usia dia saat itu kurang lebih 8 tahun, bercucuran air mata. Bercucuran air mata. Semua menduga dia bahagia, senang karena akan baca di depan raja. Tapi ketika ditanya, apa kata dia? Saya sudah membaca setiap hari di hadapan rajanya para raja. Saya membaca Al-Quran, itu saya sudah membaca di hadapan rajanya para raja, Malikal Mulk. Itu yang membuat saya nangis. Kata anak kecil, bagaimana seorang kecil bisa? Sampai si pewawancaranya itu bingung. Hokam dia bilang, ada seorang anak, sedangkan kita tidak pernah merasa membaca Quran di hadapan Allah ya Rabbi. Ayo, siapa di antara kita yang begitu membaca Quran buka jeder, merasa ada di depannya Allah? Nggak ada, kecuali sedikit. Illa qalila. Ada, pastinya ada. Ustaz Solihuddin mungkin termasuk salah satu di antaranya. Saya tidak termasuk juga di antaranya. Saya tidak termasuk, makanya saya minta didoakan oleh ibu dan bapak semua dari mati Allah. Anak kecil ini coba, begitu diberitahu bahwa kamu akan baca di depan raja, baru dia menangis. Dikasih piala nggak nangis, dikasih hadiah nggak nangis. Tapi dibilangin kamu nanti akan baca di depan Husni Mubarak, nangis dia. Ternyata nangisnya bukan karena akan punya kesempatan itu. Di situ dia merasa saya sudah membaca setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanallah. Maka episode di YouTube itu terus berjalan hingga episode di mana anak itu benar-benar baca di depan Husni Mubarak. Dari awal ta'awudz sampai akhir anak itu menangis. Husni Mubarak berdiri memberikan salam. Merasa anak ini juga sudah mengistimewakan dia. Baca di depan dia dari awal sampai akhir, nangis, disangkanya terharu. Tapi karena apa kata anak ini? Saya melihat ada Allah di depan saya. Jadi kata anak kecil ini, ma ra'aitum malik huna, dia bilang, saya nggak melihat raja di sini. Yang saya lihat adalah Allah. Wah, keren itu. Begini nih keadaan yang harus kita hunjamkan kepada anak-anak kita. Nak, begitu. Di setiap satu alif yang kamu baca, kamu membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jugalah kepada dewan-dewan guru, setiap satu alif yang saudara ajarkan, Allah menyaksikan. Subhanallah. Saya kebayang Pak, kata guru saya Dr. Aiman Suwaid, yang punya sanad tertinggi pada hari ini di seluruh dunia. Apa kata beliau? Al-Quran ketika kita meninggal dunia langsung menjelma menjadi satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menemani kita sampai masuk ke alam kubur. Hadisnya dhaif, bahkan Albani mengatakan bal huwa dhaif jiddan. Tapi maaf muskilah. Hadis dhaif di Fadailul A'mal insyaallah bisa dipakai. Sampai di alam kubur datanglah kemudian malaikat yang bertanya kepada kita, kepada siapapun yang berkhidmat dengan Quran, bakal diadili dengan pengadilan kubur. Tapi di samping kita ada Quran yang sudah menjelma menjadi makhluk yang manis, makhluk yang menyenangkan, makhluk yang menenangkan, ada di samping kita, menemani kita di BAP. Kira-kira Bu, kalau ibu ya menjadi kemudian calon tersangka, ya ada di polsek. Polseknya apa di sini? Hah? Panti Jeron. Tapi begitu ibu bapak masuk di depan polisi, yang mendampingi ibu Kapolri. Ini yang mau nanya Kanit Serse doang. Kelasnya maaf polsek.
Yang mau ditanya ini, yang mendampingi Kapolri Badrudin Haiti. Kira-kira ini Kanit Serse bisa nanya enggak? Gak bisa nanya. Wa hakadzal Quran. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Seperti ini nanti kurang lebih kejadiannya. Malaikat-malaikat ibu akan nanya sama makhluk ini, kenapa engkau ada di samping si fulan? Apa kata makhluk yang ada di samping kita? Aku adalah Quran yang ketika hidup dia membaca. Dia ketika hidup memperhatikanku. Ketika dia hidup bersamaku. Ya'ishu ma'al Quran, ya'ishu ma'i. Kalau gitu minggir, saya mau nanya orang ini. Kata Quran apa? Tanyalah apa yang mau ditanya. Silakan. Lalu bertanyalah kemudian malaikat, untuk apa umurmu? Quran jawab, untukku. Gak perlu jawab, karena Quran dari belakang, untukku. Untuk apa uangmu? Untukku. Untuk apa hidupmu? Untukku. Quran terus yang jawab, selesai. Setelah kemudian begitu kata Dr. Ayman Swain dalam hadis yang dhaif, ketika kemudian pulang itu malaikat mungkar nakir, bertanyalah Quran kepada kita yang sudah merubah dirinya menjadi wujud satu makhluk yang menyenangkan, menenangkan, menggembirakan. Wahai fulan, mau makan apa? Surga belum dibuka nih, surga belum dibuka. Kita ditanya mau makan apa? Mau minum apa? Surga belum dibuka. Tapi orang ini, makhluk ini yang diizinkan Allah, yang mana dia adalah ayat-ayat Allah yang menjelma menjadi makhluk yang menemani kita. Kemudian permisi sebentar, dia mengambil kasur, dan kasur bukan sembarang kasur, tapi kasurnya kasur surga. Makanan bukan sembarang makanan, makanannya dari surga. Minuman bukan sembarang minuman, minumannya dari surga. Dan makhluk ini yang merupakan Quran yang kita baca tetap di tempatnya hingga hari kebangkitan nanti. Begitu dibangkitkan, ada dia juga Pak di samping kita, Allah. Tapi siapa? Yang memang dia kenal Pak. Kalau nggak kenal masih ditemenin. Kalau nggak kenal masih ditemenin. Kalau nggak kenal masih dibelain. Ibu nggak pernah belain dia, bapak nggak pernah belain dia. Bapak capek nggak dibaca Quran, itu namanya nggak pernah belain. Nggak pernah belain. Belain tuh begini, lagi capek, udahlah capek tapi saya mau bela-belain baca Quran, itu bela namanya. Kalau lagi nganggur baca Quran, wiseng. Justru ketika kita sibuk, kita bela Quran. Ketika kita nggak punya gaji, kita bela Quran. Ketika kita nggak punya duit, kita bela Quran. Ketika kita kemudian punya kesusahan, punya masalah, kita bela Quran. Harusnya kita ngurusin masalah kita. Tapi kita bilang sama Allah, aku juga sudah tidak sanggup ya Rabb ngurusin masalahku. Aku ngurusin Quran saja. Itu yang terjadi sama Yusuf Mansur. Saya bilang, ya Rob, saya ngurusin Quran aja. Saya datang ke nenek-nenek, Nek, bisa baca Quran tidak? Enggak. Saya ajarin ya, ya silakan. Saya keliling cari anak-anak kecil, sini, yuk. Kita belajar Quran dulu. Seperti itu. Dari kemudian kelompok kecil, selesaikan dengan baik, Allah memberi amanah lagi, selesaikan lagi terus, subhanallah. Maka saya bilang nih, Allah pasti mengistimewakan saudara-saudara semua, pasti insya Allah. Persiapkan saja ya diri bapak dan ibu semua untuk keadaan yang satu ini. Saya ngasih gambaran kecil ya. Saya ngasih gambaran kecil. Saya di rumah nih Kiai Jazir, Mas Jody, saya di rumah. Kemudian datanglah sekeluarga, ibu, bapak, sama anaknya. Assalamualaikum Ustadz. Mendengar saya ada gitu, dia masuk. Ketemu saya udah senyum gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh lah, udah di dalam kok boleh masuk. Ustadz, anak saya ini apal Ar-Rahman loh. Ustadz, berkenan ya,
ngedengar suaranya anak saya gitu. Terus saya menyambut anak ini. Coba dek baca. Begitu si adek ini baca, anak ini baca, si ibu itu ngeluarin tabletnya, ngerekam. Betul gak? Anaknya baca nih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si ibu tuh yang tadinya senyum gembira berubah kemudian menjadi air mata. Air mata bahagia. Ya Allah, anak saya baca depan Ustadz Yusuf, depan presiden. Senangnya minta ampun gitu. Ar-Rahman. Itu megangnya nggak begini, Bu. Megang udah begini nih. Kenapa? Karena udah sesenggukan nangis. Udah nangis. Pasti cry dia, nangis dia. Anaknya baca depan Ustadz. Dan ini peristiwa biasa banget, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Anak ini kemudian saya pangku. Allah, saya pangku. Umurnya 7 tahun. Kalau 17 tahun istri saya marah. 7 tahun. Belajar di mana deh? Sekolah di mana? Ngaji di Teramat. Masya Allah gembira. Kemudian selfie bareng-bareng. Cetak gitu. Taruh di Instagram ya. Saudara, ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Nanti kita memberi salam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ini anak saya membaca Quran di depan engkau ya Rasulullah. Saudara, kalau saudara punya hafalan cuma amma yatasaalun 5 ayat, maka anak itu akan berada bersama saya hanya 5 ayat itu saja. Kesempatannya sepanjang itu saja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun sadaqallahul 'azim. Gantian nama anak yang lain. Cuman segitu. Bayangkan kalau kemudian putri ibu hafal Quran 30 juz. Kesempatan ini pasti datang. Baca Quran di hadapan Rasulullah. Lamanya adalah selama ente baca. Panjang itu bersama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Saudara punya anak baca. Saudara di samping Rasul. Di samping Rasul. Dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim terus masuk. Tetap di situ. Lama durasinya itu adalah selama ibu bapak baca. Itulah makna dari Iqra wartaqi. Baca dan naiklah kamu terus ke dalam surga. Naik terus sampai tingkatan yang paling tinggi. Sampai tingkat paling tinggi. Sudah nggak apa-apa, anak-anak namanya. Nggak apa-apa. Cari itu aja, cari apa? Kabel. Cari tali. Saudara, anak saudara baca tuh. Ini saya nanti akan kasih lihat bagaimana nanti posisi kawan-kawan backup paksi. Ada di mana nih tadi kawan-kawan backup paksi? Kita lihat saudara. Anak nih baca nih, mulai dari Alif Lam Mim terus Ali Imran lagi, Alif Lam Mim lagi terus naik sampai kemudian juz 29 surat terakhir. Saudara ada bersama Rasulullah. Woi. Saudara bayanginnya gini, kalau saudara ada duduk bersama orang yang saudara sebelin, siapa yang betah? Tapi begitu saudara duduk bersama orang yang saudara kagumi, nggak ngapa-ngapain juga ya seneng aja. Apalagi sama Rasul. Anak kita baca yang belum kelar-kelar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfan fal 'asifati 'asfan wan nashirati nashra
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Saudara bayangin kalau saudara punya 5 anak dan 5-5-nya hafiz, saudara nggak akan bergeser kaki saudara dari Rasulullah. 5 anaknya, 5-5-nya hafiz, nggak bergeser bos. Begitu selesai mursalat masuk an-naba, an-naba masuk an-naziat, an-naziat masuk abasa, terus jalan ringsak terus sampai al-haqqumut takasur, ringsak terus sampai kemudian al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, ganti dengan adik yang kedua. Saudara tetap di situ. Bayangkan kita nggak bergeser karena 1,4 juta anak akan membaca di depan Rasulullah. 14 juta anak akan ganti berganti membaca di depan Rasulullah, dan kita sebagai pengurus nggak bergeser, tetap di situ. Yang lain bergeser. Begitu sudah 5 anak selesai, pindah ganti keluarga. Kita gurunya nggak bergeser. Kita ini gurunya nggak bergeser. Keterima? Logika saya keterima? Enggak bergeser. Dan saya ngomong ini betul, insya Allah ini akan terjadi. Demi Allah yang punya Quran. Belum lagi kita kalau punya sholawat. Wah, kita kalau punya sholawat. Saya misalkan Mansur titip salam, Mas Jody titip salam ya sama Kiai Jasir. Kiai Jasir kemudian didatengin sama Mas Jody. Kiai, salam dari Mansur. Oh ya, salam balik. Karena nggak kenal, baru pertama kali ngirim salam. Tapi minggu depan kirim salam lagi. Mas Jod, kirim salam ya ke Kiai Jasir. Oh ya, entah saya salami. Datang Mas Jody nih ke Kiai Jasir. Yai, lagi ngajar nih. Ada salam. Dari siapa? Dari Mansur. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, yang kemarin. Salam balik ya. Tiap minggu kirim salam terus. Lama-lama Mansur dikenal. Kira-kira begitu. Paham? Dikenal. Maka justru aneh ketika Mas Jody ada, dilihat sama Kiai Jasir, tapi tidak ada salam dari Yusuf Mansur. Maka Kiai Jasir akan nanya, Jody, nggak ada salam. Kalau kemudian tahunan, nama itu menjadi melekat, tiba-tiba kemudian ketemu nih gathering kayak begini, pengajian umum seperti ini. Tadi ayatnya juga belum nyampe ke situ, tapi insya Allah saya baca. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Saudara,
Hari pertemuan, semua murid-murid Kiai Jazir langsung dan tidak langsung diundang satu majelis gede. Kiai Jazir biasa disalamin, salamnya juga nggak kosong lagi, salamnya nggak kosong. Mas Jod kirim salam ke Kiai Jazir ya, ini tolong kasih dia amplop 500.000. Kiai salam dari Mas Mansur, ini ada titipannya. Apaan nih? Duit ya buat Kiai. Masya Allah, bilangin nih besok lebihan. Besok lagi datang bawa semangka, besok lagi datang bawa melon, besok lagi datang bawa sate kelatak, besok lagi datang bawa steaknya warung Jodi, warung steak, besok lagi datang bawa bubur, besok lagi bawa angkringan. Pokoknya setiap salamnya nggak kosong. Tentu lebih cinta lagi. Betul tidak? Beda, bawa tentengan sama enggak beda bos. Kalau ada tentengan lebih diingat lagi. Wih ikan asinnya Masya Allah, wah itu garang asam, wah itu nasi godong. Beda. Maka ketika di hari H, hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ada satu hari di mana kemudian orang terdahulu sampai orang akhir zaman dikumpulkan. Saat itulah kemudian Kiai Jazir nanya sama Mas Jodi, Mas Mansur datang? Ada. Di mana tapi tempatnya ya? Cari dulu. Kalau salam tempelnya gede, maka Kiai Jazir di depan nunggunya. Di depan, enggak di panggung, di depan menanti kedatangan langsung. Sesuai dengan derajat. Bahkan bila mana perlu, kalau ingatnya di tengah, maka dia akan turun dari panggung kehormatan, terus membelah jamaah dan memberi tangannya. Mansur, ayo, jangan di sini tempat kamu. Ayo, kamu sudah 2 tahun kirim salam terus, ayo. Didudukkan di samping para habaib, para masyayikh, para ulama, didudukkan. Kenapa? Karena seringnya memberi salam. Saudara, kita sering memberi salam pada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Jibril nyampein. Dari siapa ini? Dari Yusuf Mansur. Kita salam lagi, disampaikan lagi. Dari siapa nih? Yusuf Mansur. Salam nih, Yusuf Mansur. Salam Yusuf Mansur. Nama itu dikenal sama Rasulullah, sebagaimana nama bapak dan ibu dikenal oleh Rasulullah. Apalagi kalau hari Jumat tidak ada pengantar. Kalau hari Jumat mulai Kamis malam sampai kemudian Jumat malam, Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, maka kiriman salam kita tidak dihantar oleh Jibril, langsung diterima oleh Rasulullah. Pasti kita lebih dikenal lagi. Maka kalau kita punya Quran dan punya sholawat, maka yang mendampingi kita nanti pada saat sakaratul maut, bisa jadi Allah izinkan ada 2. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah Rasulullah. Asik nih Pak. Tiba-tiba lagi kepanasan, lagi bingung di padang mahsyar menjelang yaumul hisab. Tiba-tiba Rasul nanya, Aina fulan? Di mana si fulan yang suka memberi salam kepadaku? Jibril jawab, ada di sini pojok. Lagi susah dia. Ayo Jibril, kita datang kepada dia. Dia belah itu sama Rasulullah dan Jibril dan para malaikat-malaikat al-mursalat. Dibelah. Kemudian Rasulullah memberikan tangannya. Ikut ya fulan, engkau sering memberi salam kepadaku. Apalagi saya bilang tadi ada tempelannya. Bukan cuma salam, tapi ada duhanya. Itulah melonnya. Ada bacaan Qur'annya, ada sholat malamnya, ada puasa Senin Kemisnya, banyak kirimannya. Bukan cuma salam. Maka Rasulullah yang menjemput, belum meninggal nih orang udah didatengin. Tapi kenapa kita nggak didatengin? Bisa jadi salawatnya kurang, nggak dikenal. Nggak dikenal. Coba aja tiap hari baca 1000 baca. Pak Ustadz, saya udah baca Pak Ustadz tiap hari 1000. Lu salah baca. Maksudnya sholawatnya 1000 kali. Ajaran siapa tuh? Loh, ajaran siapa? Allah menyuruh zikran katsira. Maka suatu saat saudara nggak baca, didatengin sama Rasul. Ya fulana, bingung kita. Ya Rasulullah ini
Ya Allah, ya Rasulullah, izinkan aku memelukmu ya Rasulullah. Izinkan aku memelukmu ya Rasulullah. Rasulullah nanya, biasanya 1000 nih. Oh nggak datang, nggak ada. Demi Allah, ente kalau jadi murid yang rajin, nggak mungkin nggak ditanya. Nggak mungkin nggak ditanya. Pasti ditanya, kemana itu dia. Quran juga begitu. Kita sering baca dia di kegelapan malam baca, di keramaian baca. Di saat sendiri baca, di saat bersama-sama orang lain baca. Di saat susah baca, di saat senang baca. Quran, kenalan bu. Mengenali kita, betul. Akan keangkat terus derajatnya. Ini istimewanya saya bilang. Apalagi kalau sudah Quran insight, udah. Yang hebat lagi nih Pak. Yang hebat lagi nih, kan tadi tuh kalau bapak ibu punya anak 5 kelar nih baca Quran nih di depan Rasulullah. Ingat durasinya adalah sebanyak durasi yang anak ibu bapak bisa. Sebanyak durasi yang bapak ibu itu bisa. Kalau bapak ibu itu 30 juz, durasinya segitu. Kebayang nggak kalau kemudian bukan cuma anak ibu, tapi anak cucu ibu. Ibu juga lama nggak bergeser. Ntar nih ibu gubernur, kalau satu Sulawesi Selatan jadi hafiz-hafizo, lama nggak bergeser. Kenapa? Yang lain terus jalan kan? Terus jalan Malaysia, Kementerian Malaysia, jalan terus satu Malaysia ngaji terus depan Rasul. Kita tetap di situ, Dahsyat loh. Yang lebih dahsyat lagi sebagai penutup, saudara, Rasulullah bangun. Ada Syekh Baspa, ada Syekh Al-Ghamidi misal, ada Syekh Sudais menjadi tamunya Yusuf Mansur, lagi istirahat, lagi tidur-tiduran, lagi menjadi tamu di pesantren Darul Quran, dan saya ada di rumah. Lalu ada satu orang anak istimewa. Lalu apa yang saya katakan kepada anak itu? Apa yang saya katakan kepada orang tuanya? Ibu, ada Syekh Sudais loh di Darul Quran. Yuk, saya antar ke Syekh Sudais. Syekh Sudais lagi ada di sini. Ayo. Saya kemudian siapkan kendaraannya, anak ini naik kendaraan saya, orang tuanya naik kendaraan saya, kemudian kami semua bergerak menuju pesantren, akan membawa anak ini kepada Syekh Sudais. Lalu kemudian bermukabalah dengan Syekh Sudais, apa kemudian saya yang bicara duluan pastinya kan? Syekh, afwan mengganggu istirahat antum, ini ada anak tadi baca di depan saya. Syekh, Anda yang lebih harus mendengar, Anda ini jenderalnya Quran, Anda yang lebih harus mendengar. Di atasnya Rasul ada? Tidak ada, kecuali Allah. Artinya apa? Rasulullah akan bangkit berdiri, lalu mengatakan kepada anak kita, nah, ada yang lebih berhak mendengar bacaan kamu. Man huwa Allah Rabbul Alamin. Anak ini dituntun, kita dituntun, ditarik kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nanti baca di depan Allah. Kita sebagai orang tuanya udah ngarep-ngarep cemas minta diajak nggak nih ya gitu. Saya aja pasti akan ngajak ibu bapak semua. Oh, bapak ibu anak, Pak, ini anak. Gurunya dia sih akan ajak juga. Saya perkenalkan sama Syekh Sudais, apalagi Rasulullah. Rasulullah akan bilang begini, siapa yang mau diajak, ayo berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kebayang bu, di depan Allah tuh nanti anak-anak kita baca. Dan itu yang saya bilang, apa kehormatan yang akan diberikan oleh Allah kepada semua guru-guru Quran. Begitu selesai baca, maka Allah akan bertanya, siapa yang sudah membuat anak ini bisa membaca Quran di hadapanku? Saat itu kemudian Rasulullah yang mengenalkan. Seperti kemudian Sudais nanya saya, ini siapa yang bikin anak ini bisa ngaji? Ini loh orang tuanya. Orang tuanya bilang bukan saya. Ini loh gurunya. Gurunya bilang kalau bukan ada kepala sekolah nggak bisa. Oh ini loh kepala sekolahnya. Kepala sekolah bilang nggak bisa kalau nggak ada orang Jogokarian. Ah ini orang Jogokarian. Semua ikut. Satu negeri ikut. Harusnya secara teori nggak ada yang masuk neraka. Harusnya. Secara teori lah ya. Saya berbeda nih dengan Kiai Lutfi misalkan. Kalau dari sisi kerahmatan Allah di dalam Quran, susah nih orang masuk neraka harusnya. Syarat dan ketentuan berlaku.
Sepanjang dia tidak bermaksiat, iyalah Ustadz kalau begitu mah. Tapi insya Allah lah, tetangga di Jogokarian ada yang nggak pernah bantu apa-apa, nggak pernah. Misal ada satu orang nggak pernah blas bantu apa-apa, cuman dia punya hati ridho aja. Orang parkir di depan rumahnya ridho, orang kemudian rame ridho, ditutup jalanan ridho. Itu sebab ridho doang, ikut rombongan. Benar, bagaimana lagi kemudian ikut bersedekah, ikut memberikan tempatnya, seperti ibu kita yang di sebelah memberikan buat rumah tahfiz. Dan betapalah kemudian insya Allah saya bilang, bila orang tuanya saja dipakaikan mahkota, kira-kira kita ini mudah-mudahan dengan izin Allah yang menjadi gurunya, yang menjadi pengasuhnya, bakal dimahkotain enggak? Insya Allah ahsana minha, akan lebih baik daripada itu. Kenapa? Harga mahkota orang tua cuman seharga anaknya, tapi kalau guru satu kelas. Belum lagi kalau kemudian itu anak bertelur jadi Yusuf Mansur. Masya Allah, Yusuf Mansur 10.000 di cabang-cabang, 600.000 di rumah-rumah tahfiz. Coba, mudah-mudahan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita pakai sebagai doa nanti penutup kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya membaca salawat ibu bapak setiap hari tidak kurang dari 1 juta kali salawat. Percaya? Mukanya nggak percaya. Emang kuat? Nggak ada yang kuat lah. Siapa yang kuat? Saya menghatamkan Quran setiap hari tidak kurang dari 1 juta kali. Nggak pasti ada yang nggak percaya. Tapi posisi saya membuat saya insya Allah bisa membaca salawat 1 juta kali. Bu, lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Ayo kita baca salawat 10 kali. Kita baca salawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala 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 sayyidina wa ala ali sayyidina. Berapa kali ibu baca salawat? 10. Saya beda. Saya adalah sebanyak ibu dan bapak yang ada di sini dikalikan 10, itulah saya. Kenapa? Guru. Anda baca Quran, ya pahala Anda lah. Tapi jangan lupa, apakah cuma jadi pahala Anda? Tidak. Pahala guru Anda yang mengajarkan alif. Kebayang nggak? Kebayang tidak? Subhanallah. Saya ngajar di TV. Ayo kita baca salawat dulu 100. Kan saya suka iseng tuh di TV. Ayo kita ngaji dulu Ar-Rahman. Hah? Ente cuma dapat 1 Ar-Rahman ente aja. Tapi saya, Ar-Rahmannya adalah sebanyak orang yang melihat. Maka saya bersyukur menjadi ustadz di Indonesia, tidak di Malaysia. Di Malaysia orangnya dikit. Di Indonesia orang yang banyak, melek dikit 14 juta orang, 20 juta orang. Betul. Malaysia nih berapa juta orang. Tapi kan yang bangun misalkan yang nonton ya segitu kan begitu. Nah, tapi di Indonesia lain, orang yang banyak. Senang saya di Indonesia, alhamdulillah. Karena banyak muridnya itu. Itu berkahnya menjadi guru di Indonesia itu, makanya bersyukur. Bersyukur sekali betul. Ayo saudara, insya Allah saya udah bilang tadi. Bila kemudian kita baca, orang-orang tuanya pada dapat, gurunya apa lagi? Apalagi kemudian bertelur nih anak, punya pesantren, muridnya 1000. 1000-1000-nya itu jadi orang, punya lagi 1000 pesantren lagi, 1 juta pesantren, 1 juta pesantren terus lagi. Aduh bener dah, betul dah, udah dah, masya Allah dah. Udah bener posisi guru Quran ini udah bener. Yang penting ikhlas karena Allah, bukan karena gua jadi guru Quran gak ada kerjaan lagi nih. Mas Agus di belakang mewakafkan kemudian 1 hektar, masya Allah, Quran, menjadi pesantren Quran, insya Allah tanah antum, insya Allah dengan izin Allah. Lalu di dalam tanah itu kemudian lahir terus, masya Allah, Allah. Terus akan dicari terus, siapa yang bayarin listriknya, siapa yang bayarin airnya.
Siapa yang nyediain lekarnya, siapa yang menjadiin Qur'annya, terus dicari sama Allah. Di hadapan Allah tidak terbatas. Lau ajrun kabir. Insyaallah semangat para guru Al-Quran. Jangan karena duit begitu diterima di bank pindah. Iya. Saya pernah datang ke satu pengusaha di Bandung. Usahanya turun, drop, turun. Datang kepada saya, Ustaz tolong liatin dong perusahaan saya, begitu kata dia. Kayaknya ada yang ganggu nih. Gitu. Siapa yang ganggu? Lagi emang gue dukun apa? Ngeliatin yang begituan. Ya Ustaz, Allah ini lagi rame, tiba-tiba kayak mulai mati lampu gitu Pak Ustaz. Saya datang ke sana. Ternyata keluarga ini keluarga saleh-salehah. Nggak ketemu asbab dia jatuh, nggak ketemu. Saya tanya, menyekutukan Allah? Tidak. Bener nih, nggak ada jimat, nggak ada wafak, nggak ada yang lain-lain, nggak ada. Ninggalin sholat, nggak pernah. Durhaka sama orang tua, nggak. Berzina, enggak. Duit haram kali ini, enggak. 10 dosa besar saya tanya, nggak ada yang dia kemudian lakukan. Oh, saya bilang kalau begini mah ujian. Insya Allah usaha ibu pasti akan naik lagi. Tapi ini lama Ustaz, udah 1 tahun, udah hampir 2 tahun. Sekarang saya udah kebayang nih 5 miliar saya bakal rugi, dia bilang. Terus datanglah waktu asar. Terus saya nanya sama dia, masjid di mana yang dekat? Ustaz, minta izin, tolong sholatnya di rumah saya. Udah disiapin di lantai 2, bekas musola. Saya mulai bekas musola. Ya Ustaz, itu dulu tempat ngaji anak-anak. Hah? Dulu tempat ngaji anak-anak. Oke ya. Ya Ustaz ya, sebagian karyawan saya biar ikut. Oke. Udah di bawah, naiklah ke lantai 2 Ki. Sampai lantai 2, saya ngelihat ada lekar-lekar bertumpuk. Udah berdebu. Terus saya tanya, ini apaan ini lekar-lekar ini? Ini dulu bapaknya ngajar Quran Ustaz. Jadi bapaknya ngajar Quran. Ya Ustaz. Terus apa yang terjadi? Nggak ngajar lagi. Ya Ustaz, ketika usaha kami udah mulai naik, saya minta sama suami saya, sudah sih nggak usah ngajar lagi, temenin saya bisnis. Akhirnya mulailah dia tinggalin bisnisnya. Tadinya 5 kali jadi 3 gitu loh. 3 kali jadi 2 jadi 1, terus bubar pengajiannya. Rupanya dia tidak menyadari itu justru yang menjadi sumber rizki buat dia. Maka langsung saya bilang, Bu, sudah ketemu. Insya Allah mulai besok nih biru lagi terus sampai insya Allah kemudian pasti Allah akan memberikan karunia-Nya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ini ayo kita lapin habis sholat. Haji habis sholat asar saya lapin sama teman-teman Darul Quran, lapin. Dan saya bilang, Bapak besok ngajar lagi. Senang sekali bapaknya. Ustaz, besok saya ngajar lagi. Iya. Saya itu tadinya pengen ngajar lagi, tapi takut sama istri saya. Kenapa takut sama istri? Ya, habis banyak kerjaan katanya. Ini mau ganggu. Salah. Maka kemudian ya televisi menjadi saksi saat itu. Ada seorang ibu yang datang bercerita seperti ini. Kemudian apa dia bilang? Kalau kemarin saya khawatir 5 miliar menjadi hilang, pada hari ini Ustadz saya bawa cek sebesar 5 miliar, saya akan serahkan kepada Ustadz untuk kemudian dipakai membangun pesantren. Dia serahkan bersama itu juga tanah kira-kira 2 hektar di ujungnya Bandung, udah mau pindah ke kabupaten lain. Di televisi itu juga kemudian saya umumkan, Bu, jadi sudah ada duitnya 5 miliar, sudah ada tanahnya itu 2 hektar, sudah. Mana ceknya? Ceknya kemudian saya perlihatkan kepada pemirsa, dan saat itu saya bilang, Bu, saya kembalikan lagi kepada ibu. Bapak saja yang membangun, insya Allah saya akan bantu. Maka berdirilah kemudian pesantren yang akhirnya harganya lebih mahal daripada pesantren, lebih mahal daripada usaha dari si ibu itu. Maka kelak nanti guru-guru Quran akan diuji oleh Allah dengan dunia. Ambil dunia itu, ditawarin, yang penting jangan meninggalkan Qurannya. Nanti akan ditawarin jadi gubernur, ambil, tawarin. Masa ditawarin nggak ngambil? Ambil, yang penting jangan tinggalkan Qurannya. Malah jejak terus dengan Quran, jejak terus.
Pagi-pagi muncul di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ayo sebagai Presiden Republik Indonesia, kita baca Ar-Rahman dulu. Wah, adem. Adem. Nanti setengah 12 saya muncul lagi di TV. Assalamualaikum. Gitu. Jangan lupa Indonesia ya, bentar lagi azan Johor ya. Jangan jualan terus lo pada. Ya, jangan kerja terus. Kasih buat Allah. Makasih ya. Sampai ketemu lagi asar. Assalamualaikum. Muncul. Pokoknya tugas saya begitu aja udah. Itu aja udah tugas saya udah. Insya Allah. Sebagai penutup Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya akan kembalikan lagi kepada MC. Tapi saya akan berikan kabar gembira. Mas Jody sudah tahu, Kiai Jazir juga sudah tahu. Ada kabar gembira. Saya pengen semua ada dream inside. Ya, ada dream inside. Jangan hopeless inside, tapi dream inside. Harus ada di sini seperti bacaannya ini. Mempersiapkan pemimpin bangsa. Besok kita akan lihat Presiden Republik Indonesia tidak lagi disumpah dengan Quran di atas kepalanya. Kenapa? Karena Presidennya sudah hafal Quran. Pokoknya nanti yang menyumpah Presiden cukup menempelkan tangannya di dada si Presiden. Kenapa? Karena Quran sudah ada di sini. Insya Allah. Dream inilah yang harus saudara bangun. Saya puji betul, saya apresiasi betul. Alhamdulillah kalau melihat ini, mempersiapkan pemimpin bangsa. Allah Subhanallah. Insya Allah. Saya kabarkan berita gembira kepada ibu dan bapak semua. Salah satu impian saya menjadi imam di Masjidil Haram. Itu impian saya. 2003 mulailah kita mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku menjadi imam di Masjidil Haram. Dream inside, nggak pernah saya keluarin, di dalam terus. Keep it inside, keep it in front of you. Taruh juga di depan. Supaya kemana aja kita moving forward, moving toward, kita ke dalam mimpi kita dan menuju mimpi kita. Alhamdulillah ibu bapak dan Allah 2003 berdoa kepada Allah mulai supaya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. 2006 dikabul Allah. 2006 kemudian saya yang sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi saya nyampe Jeddah jam 11 malam. Kemudian masuk ke kota Makkah ke Masjidil Haram jam setengah 2. Rombongan belum pada sholat Isya. Lalu kemudian saya mempersilahkan satu orang komat. Kita sholat Isya. Siapa yang menjadi imam? Yusuf Mansur. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Ke Kabul. Alhamdulillah. Saudara, jangan berhenti. Do not stop. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Keep going. Terus jalan. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak cuma pengen jadi imam di sini, tapi di depan sono ya Allah. Gitu. Terus jalan. Sampailah kemudian saya berteman dengan hampir seluruh imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bahkan WA-an. Sama imam-imam tuh WA-an. Udah bangun saya gitu. Stay custom saya. Fan enta, Masya Allah. WA-an sama imam-imam. Berteman. Saya didengarnya sakit. Mereka kemudian mengirimkan ucapan doa. Imam-imam Masjidil Haram Nabawi berteman. Doa sama ikhtiar mendekatkan pada mimpi kita. Alhamdulillah sampai suatu saat para pengurus dan teman-teman se-Indonesia, guru-guru Quran, sampailah kemudian saya ibu keluar nih dari majelis imam, berdua sama imam menuju Ka'bah. Allah. Jadi di depan nih imam, saya di belakang. Aduh, udah dada gitu. Imam, aneh di belakang. Jalan kemana? Jalan ke tempat imam, depan Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, imam, saya. Allah.
Nangis, saya betul nangis. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan pingsan nih imam. Kalau imamnya pingsan, kan saya maju gantiin. Imamnya nggak pingsan-pingsan, Pak. Aduh, alhamdulillah. Nah, di situ kemudian saya berdoa lagi, ditemenin Mas Jody, ditemenin Ustaz Selamat, teman yang lain-lain, saya berdoa. Apa doanya? Begini doanya. Dan saya mudah-mudahan mohon didoakan, ya, insya Allah ini dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begini sama Allah, dengerin, listen to me, dengerin. Doanya begini, ya Allah, Engkau tahu betapa inginnya diriku ini menjadi imam di Masjidil Harammu ini. Ya Rabb, jika harus menjadi imam di sini, jika untuk menjadi imam di Masjidil Harammu ini, ya Allah, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Saya bilang sama Allah, kalau untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima dengan lapang dada. Sebab apa? Nanti setelah menjadi presiden, saya akan kunjungan ke negara. Begitu kunjungan negara, raja nanya sama saya, Pak Presiden, apa yang saudara mau inginkan dari saya? Saya akan bilang, saya pengen jadi imam. Oke, done, beres, done, selesai. Dah, minggir, Ustaz Yusuf jadi imam. Nanti setelah saya udah pulang, ambil jabatan tuh, ambil. Enggak, kita nggak ngincer jabatannya. Gua mau jadi imam doang, lo ambil, sono ambil. Kalau berani sini. Iya kan, Panglima TNI udah punya saya. Kapolri udah punya saya. Presiden, oh gimana sih? Jaksa Agung sudah. Berani ambil. Saudara dan dirahmati Allah, itu doa. Ternyata Allah itu Al-Wahhab. Apa kata Allah? Kalau ibu pengen punya rumah, lalu nunggu ibu punya duit dan jadi orang kaya, aku bukan Allah. Allah itu adalah ibu belum berubah, tapi rumah bisa Allah berikan kepada ibu. Allah. Maka Allah mengatakan kepada saya, Suf, kalau kamu jadi imam, nunggu kamu jadi presiden dulu, aku bukan Allah. Jadi Allah membuktikan kebenaran. Nggak perlu saya menjadi presiden dulu, imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tahun yang lalu, mulai dari 2014, 2 tahun yang lalu, 2014, saya memberikan kabar gembira menjelang salam kepada ibu dan bapak semua dan mengucapkan selamat atas kemudian dibukanya kongres, dan mudah-mudahan berlangsung kongres ini dengan izin Allah, berkah Allah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ini bisa bahagia mendengar kabar gembira ini. Mulai 2014 saya sudah resmi menjadi imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ada mukanya begini, dia ngeliatin temennya, masa sih. 2014 saya alhamdulillah officially resmi, ya, dipercaya menjadi imam di Masjid Nabawi. Setiap kapan saya datang ke Nabawi, saya boleh menjadi imam di sana. Subhanallah. Quran. Ini Quran. Kalau bukan Quran, nggak bisa saya. Saudara, jadi kalau saya datang ke Masjid Nabawi, imam udah berdiri nih, imam nih, udah berdiri. Sudah tinggal takbir. Tapi kemudian saya datang. Imam nih mundur. Nggak percaya. Imam mundur. Ada yang bisikin, Syekhna, ada Ustaz Yusuf Mansur. Imam nggak jadi, langsung bilang, Ustaz Yusuf Mansur, fadhal, silahkan. Gitu. Betul, terjadi ini, nggak percaya, ikut aja. Kenapa bisa begitu? Alhamdulillah, tahun 2014 masjid di pesantren Darul Quran berdiri dan bisa dipakai, namanya Masjid Nabawi. Jadi kapan saja saya datang ke pesantren, ke masjid Darul Quran, ya saya boleh jadi imam begitu. Alhamdulillah.
Tugas ibu bapak lah yang kemudian menyempurnakan impian ini. Jangan lupa pilih saya ya. Terima kasih. Oh iya dong, sempurnakan impian itu. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang hadir di sini adalah pecinta-pecinta Quran. Yang hadir di sini adalah penggerak-penggerak Quran. Bahkan banyak yang datang dari kota-kota yang jauh, bahkan dari negeri yang jauh. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Rasulullah. Kumpulkan kami ya Allah bersama keluarganya Rasul. Kumpulkan kami bersama aulia, bersama syuhada, bersama para sahabat, bersama orang-orang yang duluan berkhidmat dengan Quran, beserta keluarga kami dan anak turunan kami hingga akhir zaman nanti. Ya Allah, hanya ridhamu yang kami inginkan, hanya balasan darimu yang kami harapkan. Hanya ya Allah karunia darimu ya Allah, perhatian darimu, hadiah darimu ya Allah yang kami inginkan ketika berhadapan denganmu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau izinkan kami melihatmu, bercakap-cakap denganmu, duduk bersamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, hari-hari ini kami sudah duduk bersama Quran, dan Quran adalah kalammu. Maka mudah-mudahan kami nanti bisa duduk bersama Engkau yang punya kalammu ini ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'.